Karakteristik kita tuh apa? Kalau kita orangnya dominans atau kita berhadapan dengan orang dominans dan saat kita mengalami satu kondisi mood tertentu, misalnya kita lagi bete gara-gara sesuatu, ketemu orang yang dominans, gimana caranya kita menyadari supaya mood yang kita punya lagi bete tadi tidak mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang dominans. Hai, assalamualaikum teman-teman, welcome to Alisa Channel. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin agak berbeda, yaitu bagaimana emosi berperan dalam dunia kerja. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Kemarin kan aku sempat cerita ya kalau lagi ngambil sekolah lagi di Work Psychology, dan ini sebenarnya adalah salah satu modul kuliah yang aku pelajarin, dan aku rasa tuh relate gitu dengan beberapa cerita-cerita orang-orang di dalam training, counseling, maupun klien-klien yang selama ini kami dampingi di APDC Indonesia. Nah, ngomongin soal emosi di dalam dunia kerja, sebenarnya sering banget ada salah kaprah tentang emosi dan mood. Banyak yang mengatakan bahwa aku tuh kalau lagi kerja itu sering banget ngerasa nggak happy, aku sering banget ngerasa mood aku tuh lagi nggak enjoy ketika aku ngerjain tugas pekerjaanku, dan kadang sering ketuker nih antara emosi sama mood. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Well, aku akan jelasin di episode kali ini. Dan sebenarnya bagaimana sih emosi itu mempengaruhi kinerja seseorang, produktivitasnya, dan bagaimana kita meregulasinya. Oke, pertama, emosi itu berbeda dengan mood. Emosi ini sifatnya hanya sementara. Jadi jangka pendek. Contoh misalnya ketika kamu mendapatkan teguran dari atasanmu, bisa jadi emosi saat itu berubah. Emosi itu ada senang, sedih, marah, jengkel, jijik, dan lain sebagainya. Itu sifatnya hanya temporary, hanya saat itu saja. Tapi kalau mood ini sifatnya lebih jangka panjang. Dan emosi yang tadi sering terjadi secara berulang, mungkin akan membentuk satu mood yang bertahan lebih lama. Contoh misalnya dalam kurun waktu beberapa bulan, mood kamu tuh sering banget ke arah mood yang positif seperti happy, atau mood itu kamu jadi lebih ngerasa sedih atau ngerasa lebih tension ketika ngerjain sesuatu, gampang marah, ke-trigger. Nah, mood ini mempengaruhi suasana hati kamu. Jadi nih, ada penelitian ya yang sebelumnya pernah dilakukan ketika emosi dan mood ini bekerja dalam skenario di organisasi. Jadi, emosi itu singkat dan seringkali muncul akibat suatu peristiwa atau pemikiran tertentu. Misalnya di tempat kerja nih, emosi itu punya peran yang sangat penting, mulai dari mempengaruhi kinerja sampai bagaimana kita mengambil keputusan. Satu studi dari Bersede dan juga Gibson di tahun 2007, emosi ini dapat mempengaruhi beberapa aspek seperti misalnya kinerja, pengambilan keputusan, kreativitas, perilaku prososial atau kecenderungan seseorang membantu rekan kerjanya, dan juga mempengaruhi konflik antar kerja. Jadi saat kita merasa senang di tempat kerja, biasanya seseorang itu lebih produktif, kreatif, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi jangan salah juga, dalam penelitian ini disebutkan kalau emosi-emosi negatif seperti marah, takut, khawatir dalam beberapa situasi itu ternyata bisa membuat kita lebih bagus dalam pengambilan keputusan dan lebih waspada. Nah, ternyata mempengaruhi juga bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi. Ketika emosi ini mempengaruhi komunikasi atau gaya berbicara seseorang dalam pekerjaannya, ini juga dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu gaya atau tipe kepribadian. Nah, di dalam psikologi ini ada karakteristik yang cukup menonjol, yang biasanya teman-teman sering dengar dengan tes personality test seperti tes DISC. Apa sih itu? Tes yang digunakan untuk bisa melihat apakah orang ini dominance, orang ini influence-nya tinggi, orang ini steadiness, atau compliance. Yuk kita bahas satu-satu. Dominance, orang yang punya karakteristik dominance itu biasanya dia cenderung tegas dan lugas dalam pengambilan keputusan. Orang ini mengutamakan kemenangan dan juga biasanya dia sering banget gak mau kalah. Positifnya sih dia bisa melead atau memimpin suatu proses pengambilan keputusan. Tapi kalau ini berlebihan, seringkali membuat tim itu menjadi susah untuk mengambil keputusan kalau semua orang dominan di dalamnya. Nah, apa kaitannya dengan pengaturan emosi? Atau tadi nih, ketika ada seseorang yang dia dipengaruhi oleh mood yang negatif, atau tadi ya suasana hati berkepanjangan yang nggak begitu positif saat menghadapi orang dominans. Penting untuk kita memahami karakteristik kita tuh apa.
kalau kita orangnya dominance atau kita berhadapan dengan orang dominance dan saat kita mengalami satu kondisi mood tertentu, misalnya kita lagi bete gara-gara sesuatu, ketemu orang yang dominance, gimana caranya kita menyadari supaya mood yang kita punya lagi bete tadi tidak mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang dominance. Kenapa? Karena kalau kita bertemu dengan orang dominance dan bete-nya itu kita kelihatan saat kita berkolaborasi, yang ada adalah keributan atau terjadilah sebuah ketegangan antara dua orang ini. Jadi penting banget nih untuk kita tahu kita tuh orangnya dominance atau yang kedua karakteristiknya influence. Nah, influence ini cenderung orang yang sering mengutamakan hubungan baik dengan orang lain. Dia biasanya punya banyak teman, kemudian orang influence ini pinter banget mempersuasi atau meyakinkan lawan bicaranya. Orang influence ini bukan berarti influencer kayak content creator, tapi bagaimana dia bisa membuat lawan bicaranya itu percaya sama dia. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, biasanya orang ini itu punya kemampuan untuk bisa mengubah mood komunikasi di dalam organisasi itu lebih positif. Karena orang ini biasanya happy terus kelihatannya, kemudian dia bisa membawa suasana jadi lebih menyenangkan. Nah, kalau kamu memiliki karakteristik influence yang tinggi atau biasanya tadi cenderung lebih suka menjadi pusat perhatian, suka banget untuk lebih mengutamakan hubungan baik daripada ada masalah sama orang lain, kamu tuh suka banget dikelilingi dan mudah mempengaruhi orang lain, maka pada saat kamu mengalami mood yang kurang baik atau misalnya moodmu lagi negatif, sadarilah bahwa kamu sedang tidak baik-baik aja, kemudian influence-nya itu bisa digunakan sebagai kekuatan untuk bisa membuat suasana jadi lebih positif. Karena kalau mood kamu lagi nggak baik dan tipikal orang influence ini biasanya akan kelihatan banget nih moodinya. Dia akan berubah seketika menjadi orang yang mungkin nggak seceria biasanya gitu. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang influence-nya tinggi dan tiba-tiba dia berubah moodnya, coba deh cari kecocokan atau kesamaan untuk bisa membuat komunikasi itu lebih baik lagi. Nah, yang ketiga adalah steadiness. Ini kebalikan dari si influence tadi. Jadi steadiness ini adalah orang yang biasanya susah untuk berubah. Dia cenderung dengan hal-hal yang reguler, yang rutin, yang sama terus gitu kan. Nah, biasanya orang-orang steadiness ini cenderung untuk susah mengalami perubahan atau ketemu orang baru. Kalau kamu ketemu dengan karakteristik orang seperti ini, coba untuk kamu observasi dulu kira-kira suasana hati apa yang sedang kamu miliki dan suasana hati apa yang orang lain itu miliki. Nah, kalau suasana hatinya menyenangkan, ketemu orang steadiness ini kita perlu mencari kesamaan, kecocokan, obrolan, sampai membuat orang ini nyaman ngobrol sama kita dan akhirnya komunikasi menjadi lebih terbuka. Nah, yang terakhir adalah compliance. Jadi karakteristik orang yang cenderung detail, analyticalnya tinggi, based on data, dia suka banget meyakinkan orang itu bukan dengan sebuah omongan doang, tapi dengan data-data yang valid. Kalau kamu berhadapan dengan orang seperti ini, ketika emosimu lagi nggak baik, atau tadi kamu sedang mengalami mood-mood yang kurang baik, atau ya suasana hati yang kurang menyenangkan, coba kesampingkan dulu dan cari data dulu nih, karena data ini akan membuat lawan bicaramu tuh menjadi percaya sama kamu. Contoh, kamu ketemu sama atasanmu tuh compliance banget, dia sangat analytical orangnya, data semua. Dan pada saat kamu melihat dia lagi tidak begitu oke moodnya dan kamu pun juga sedang tidak oke, lebih baik tunda untuk ketemu, cari data dulu sampai kamu bisa meyakinkan atasanmu supaya atasanmu tuh juga percaya sama kamu. Nah, aku rasa kalau kita bisa mengobservasi karakteristik kepribadian seseorang, menurut buku yang ada di dalam literatur gitu ya teman-teman, Zimmerman tahun 2000 mengatakan ternyata orang itu bisa mudah berkomunikasi kalau satu dia observasi, yang kedua adalah dia mengimitasi, dia menirukan. Jadi boleh loh kalau kamu merasa aku tuh orangnya influence banget, tapi kalau ketemu sama orang yang influence juga, bukan berarti kamu harus kemudian menyamakan frekuensi komunikasinya dengan sama-sama ngomong gitu kan. Kamu harus menurunkan influence-mu. Menyamakan itu bukan berarti harus sama, tapi bagaimana orang itu punya kemampuan untuk bisa menyamakan frekuensi bicara. Dan orang influence cenderung lebih suka didengarkan.
Lebih baik turunkan influence-mu untuk bisa meyakinkan lawan bicaramu supaya dia merasa nyaman. Karena basically orang itu lebih suka menceritakan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Nah, orang influence ini juga lebih suka ketika dia menceritakan dirinya. Kasih aja panggung. Jadi kalau kamu orang yang influence ketemu orang influence, turunin nih kadar influence-mu supaya bisa lebih ketemu dalam satu proses keputusan komunikasi. Nah, kalau kita ketemu orang yang steadiness gitu, yang orang yang cenderung kayaknya memendam, dia tidak suka mengutarakan suasana hatinya, kamu bisa melakukan observasi tadi dengan melihat wajahnya, bahasa tubuhnya, ekspresinya, dan ternyata dalam buku Zimmerman juga ada nih, selain observasi dan imitasi, yang ketiga adalah self-control. Kamu perlu mengendalikan dirimu, jangan buru-buru judge, ini orang kenapa sih kok kayaknya sama aku nggak mau banget untuk berkolaborasi. Sebelum kamu jauh-jauh judging dia tuh kenapa, lebih baik coba pahami. Bisa jadi satu, karakteristik pribadiannya emang seperti itu. Yang kedua, pekerjaannya mendukung dia untuk seperti itu. Jadi daripada kamu judge dan kamu buru-buru emosi dan akhirnya nggak mau ngobrol sama dia, kendalikan emosimu dan tingkatkan kemampuan empatimu untuk menjadi orang yang mungkin kamu bisa lebih memberikan dia panggung. Lagi-lagi, orang itu lebih suka didengarkan. Meskipun dia itu steadiness-nya tinggi, tapi kalau coba kamu mencari kesamaan dengan cara memberikan dia lebih banyak bicara dibandingkan kamu berbicara, disitulah orang steadiness akan merasa punya tempat untuk dia menyampaikan secara nyaman. Nah, yang terakhir compliance tadi nih teman-teman. Dalam buku Zimmerman ada yang namanya self-regulation. Selain self-control juga self-regulation. Jadi sebelum kamu bicara, kamu riset dulu, datanya diperkuat dulu. Aku rasa komunikasi dengan orang tipikal compliance ini akan lebih memudahkan proses pengambilan keputusan karena dia lebih menggunakan analytical thinkingnya dibandingkan dengan emosionalnya. Dan proses inilah yang disebut dengan bagaimana kamu meregulasi emosi dilihat dari karakteristik kepribadian. Jadi, apa sih kesimpulannya? Sebelum kamu buru-buru ngambil keputusan bahwa aku nggak cocok nih kerja sama A, aku nggak cocok kerja sama B, lebih baik coba pahami dengan kacamata psikologi ini. Coba pahami bagaimana emosi dan mood itu berbeda. Emosi ini bisa terjadi kapanpun. Bisa jadi kamu ketemu orang yang dominans dan kamu juga dominans, maka emosimu saat itu lagi nggak baik. Makanya nggak ketemu nih pengambilan keputusannya. Contoh, atasan kamu orangnya dominans banget dan kamu juga sebenarnya nggak mau kalah. Nah, pada saat kamu nggak tahu emosi yang muncul itu adalah marah, yang ada kamu denial dan menyerahkan semuanya salahnya atasanmu, sehingga kamu jadi nggak cocok deh kerja bareng dia. Padahal tuntutan pekerjaanmu membuat kamu harus kerja bareng dia. Kalau orangnya influence, ketika kamu nggak tahu meregulasi emosimu dan kemudian kamu lebih suka banyak bicara tentang dirimu, maka orang influence ini akan merasa dia nggak dapat panggung di situ. Makanya turunkan nih influence-mu. Jadi self-regulasi ini bukan semata-mata tentang bagaimana kamu meregulasi setiap kata yang kamu ucapkan, tapi lebih bagaimana kamu meregulasi emosimu dengan cara strategi memahami karakteristik kepribadian lawan bicaramu. Nah, tips ini tadi semoga bisa cocok dan bisa kamu aplikasikan dengan memahami karakteristik kepribadian dan kamu pahami bahwa emosi dan mood itu berbeda. Kalau bicara soal mood yang bertahan lebih lama, kemudian suasana hatinya memang cenderung seperti itu, kira-kira harus seperti apa ya? Nah, ini nih aku butuh teman-teman untuk komentar di bawah. Gimana kalau kamu ngadepin orang yang moody di tempat kerja? Apa sih yang udah kamu lakuin? Dan mungkin itu akan jadi satu pembahasan di materi-materi kita berikutnya. So, sampai ketemu di Analsa Channel teman-teman. Terima kasih banyak untuk kamu yang selalu tetap nonton meskipun kita baru mulai aktif lagi. Tapi semoga sesi ini bisa berdampak dan sebarkan seluas-luasnya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.